Shannon dan Christopher tidak akan menyangka kalau rencana mereka untuk pergi ke sebuah pesta malah berakhir dengan kematian. Pada saat kejadian, Shannon baru berusia 21 tahun, sedangkan Chris berusia 23 tahun. Semuanya bermula ketika kedua pasangan itu berencana untuk makan malam dan pergi ke pesta teman mereka pada tanggal 6 Januari 2007 di Knoxville, Tennessee. Pada siang itu, Shannon pergi ke apartemen temannya. Lalu pada jam 8 malam, temannya pergi duluan ke pesta. Sedangkan Shannon tetap di apartemen untuk menunggu Chris menjemputnya. Itulah terakhir kali temannya melihat Shannon dalam keadaan hidup. Ketika sepasang kekasih itu tidak muncul di pesta, teman mereka segera menyadari kalau Shannon dan Chris menghilang. Teman-temannya berusaha menelepon dan mengirim pesan pada mereka, tapi tidak ada jawaban. Jam 11 malam, dua teman Chris menyusul ke apartemen. Mereka melihat kalau truk milik Chris masih ada di parkiran, sedangkan mobil Shannon tidak terlihat. Keesokan harinya, ibu Shannon berusaha menelepon putrinya, tapi teleponnya tidak pernah diangkat. Orang tuanya segera tahu kalau ada yang tidak beres dengan putrinya. Dengan dibantu oleh teman-teman Chris dan Shannon, orang tua dan keluarga mereka berkeliling untuk mencari keberadaan keduanya. Mereka menanyakan setiap rumah sakit dan melaporkan kehilangan pada pihak berwajib. Tapi karena belum 24 jam, maka pencarian tidak dapat dilakukan. Hal ini membuat orang tua Chris dan Shannon memutuskan untuk melacak ponsel Shannon dengan meminta bantuan dari provider. Didapati kalau ponselnya terakhir kali terlacak di sekitaran Cherry Street. Cherry Street merupakan kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sangat tidak mungkin Chris dan Shannon tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke sana. Saat orang tua mereka menelusuri setiap jalan di Cherry Street, mereka menemukan mobil Shannon yang sudah terbengkalai di pinggir jalan pada tanggal 8 Januari dini hari. Saat diperiksa, barang-barang di dalam mobil sudah disapu bersih. Posisi kursi driver disetting sangat jauh dari setir, bukan posisi Shannon seperti biasanya. Mereka juga menemukan satu bungkus rokok di dalam mobil itu, padahal baik Chris maupun Shannon tidak merokok. Firasat buruk segera menghantui orang tua Chris dan Shannon. Polisi yang dipanggil ke lokasi langsung memeriksa mobil Shannon dengan teliti. Hasilnya ditemukan sebuah amplop yang ketika diperiksa berhasil didapatkan sidik jari dari Lemaricus Davidson. Davidson merupakan residivis atas kasus pembajakan mobil. Dia baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 5 tahun. Rumah sewaan Davidson hanya berjarak 2 blok dari lokasi penemuan mobil. Pada tanggal 9 Januari, polisi segera mendatangi rumah sewaan Davidson yang ternyata sudah kosong. Ketika rumah itu diperiksa, mereka menemukan tubuh tak bernyawa dari Shannon. Mereka juga menemukan barang-barang Chris dan Shannon, sedangkan Chris tidak ditemukan di rumah itu. Jasad Shannon diikat dalam posisi fetal dan kepalanya dibungkus menggunakan kantung plastik sampah yang kecil, yang membuat Shannon tercekik sampai tewas. Sedangkan tubuhnya dibungkus menggunakan 5 lapis kantung plastik berukuran besar. Hasil otopsi menunjukkan kalau Shannon telah mengalami tindak perkosaan dan penyiksaan yang sangat brutal, bahkan masuk dalam kategori ekstrim. Sebab rupanya selain diperkosa menggunakan alat kelamin pria, dia juga diperkosa menggunakan objek atau benda. Vagina, anus, dan mulutnya mengalami luka sangat parah akibat tindak perkosaan yang Shannon alami. Selain itu, Shannon juga dipukul dengan sangat parah di bagian kepala dan selangkangan, sampai mengalami pendarahan. Teganya, demi menghilangkan jejak DNA pada tubuh Shannon, para pelaku mencekoki Shannon dengan cairan pemutih. Bahkan tubuhnya juga digosok menggunakan cairan pemutih, termasuk luka-luka pendarahannya. Tapi dari hasil pemeriksaan pada jasad Shannon, tetap ditemukan sisa sperma Davidson di dalam vagina dan juga anusnya. Sedangkan, ditemukan sperma milik Cobbins yang merupakan teman dari Davidson di dalam mulut Shannon. Selain itu, pada baju yang terakhir dikenakan oleh Shannon terdapat sperma dari Davidson dan Cobbins. Pencarian atas Chris akhirnya membuahkan hasil. Rupanya, jasad seorang pria yang terbakar hangus di dekat rel kereta api pada tanggal 7 Januari merupakan jasad dari Chris. Hasil otopsi menunjukkan kalau Chris telah mengalami tindak perkosaan. Chris disodomi menggunakan alat kelamin pria dan juga benda, sama seperti yang menimpa pada Shannon. Polisi segera memburu Davidson. Kekasih Davidson yang bernama Daphne segera diinterogasi. Daphne diketahui tidak terlibat dalam kejahatan itu. Daphne pun menunjukkan lokasi rumah sewaan yang baru ditempati oleh Davidson. Saat rumah itu dikepung oleh tim SWAT, Davidson tidak dapat melarikan diri. Dia berusaha berkelit dengan mengganti-ganti ceritanya. Tapi saat bukti DNA-nya ditunjukkan, Davidson hanya mampu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Apalagi Davidson kedapatan menggunakan sepatu Nike milik Chris. Dia juga sempat memberikan barang pribadi Shannon pada kekasihnya. Dari cerita Davidson terungkap kalau pada malam itu, Chris dan Shannon yang bersiap pergi ke pesta sudah turun ke parkiran apartemen dan masuk ke dalam mobil. Tapi rupanya mobil Shannon sudah diincar oleh Davidson dan teman-temannya. Mereka adalah Eric Boyd, Letalvis Cobbins, George Thomas, dan Vanessa Coleman. Vanessa merupakan satu-satunya wanita yang terlibat dalam kasus ini. Ketika para pria itu sedang menodongkan senjata pada Shannon dan Chris, sebuah mobil masuk ke parkiran apartemen dan mengejutkan mereka. Sehingga Shannon dan Chris dipaksa untuk pindah ke kursi belakang dan dijadikan sandera. Tangan mereka pun segera diikat. Keduanya dibawa ke rumah Davidson. Sesampainya di sana, Shannon segera diseret ke dalam kamar oleh Davidson. Di kamar itulah Shannon mengalami perkosaan berulang kali dari Davidson. Sedangkan Chris juga disuruh dan dipukuli di rumah Davidson. Lalu pada malam itu juga, Chris dibawa ke sebuah rel kereta. Chris diperintahkan untuk berjalan di sepanjang rel tanpa memakai alas kaki. Dengan tangan dan kaki yang diikat, serta mata yang ditutup dan mulut yang disumpah dengan kaos kaki, Chris dieksekusi di sana. Awalnya, Chris ditembak di leher serta punggungnya. Tapi rupanya Chris masih hidup. Sehingga Chris kembali ditembak di kepala dengan jarak sangat dekat, yang menyebabkan otaknya hancur berantakan. Tubuh Chris kemudian dibungkus menggunakan selimut dan dibakar sampai hangus. Ketika ditemukan keesokan siangnya, jasad Chris masih mengeluarkan asap. Hasil pembakaran itu menghancurkan DNA pada sisa sperma yang ditemukan dalam tubuh Chris. Komplotan Davidson segera diburu oleh polisi. Mereka berhasil ditangkap pada tanggal 11 Januari. 3 pelaku mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Boyd, Thomas, dan Cobbins. Vanessa mendapatkan hukuman penjara selama 35 tahun. Dia dianggap sebagai kaki tangan pelaku utama, sebab pada saat itu, Vanessa menyaksikan tindakan sadis teman-temannya tanpa berusaha menolong para korban. Bahkan ditemukan catatan Vanessa yang berisikan rasa senangnya atas kejahatan yang dilakukan teman-temannya pada Chris dan Shannon. Sedangkan Davidson yang merupakan otak dari kejahatan itu mendapatkan vonis hukuman mati. Hingga saat ini, Davidson masih menunggu giliran untuk dieksekusi. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.